Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami masih akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. DPR RI melalui Komisi 2 menunda penetapan jadwal pemilu serentak nasional 2024. Seharusnya pada Rabu hari ini, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menetapkan jadwal pemilu 2024. Namun rapat tersebut harus dibatalkan karena beberapa hal. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Hairul Umam yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Hairul. Selamat sore rekan Nila. Hairul, bisa diinformasikan apa alasan DPR ini menunda penetapan jadwal pemilu serentak 2024 mendatang? Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat dilaporkan bahwa pada hari ini Komisi 2 DPR RI batal menggelar rapat penetapan jadwal pemilu 2024 bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, menyatakan bahwa belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah terkait jadwal pemilu 2024. Di mana untuk diketahui bahwa pemerintah sebelumnya mengusulkan pemilu itu digelar pada 15 Mei 2024. Sementara itu KPU sendiri mengusulkan pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. Atas penundaan penetapan jadwal pemilu tersebut, Komisi 2 DPR RI ini meminta Komisi Pemilihan Umum untuk kembali mensimulasikan usulan-usulan penyelenggaraan jadwal pemilu serentak 2024. Begitu, rekan Nila. Nantinya nasib dari jadwal pemilu 2024 ini, sudahkah ada informasi terkait kapan setelah ditunda kali ini, kapan akan ditetapkan, Hairul? Ya, tadi Saan Mustafa menyebut bahwa besok DPR akan menggelar penutupan masa sidang dan Jumat lusa DPR akan memasuki masa reses. Saan menyebut bahwa kemungkinan penetapan jadwal pemilu 2024 ini dilakukan usai masa reses berakhir atau di awal bulan November mendatang, rekan Nila. Terkait sikap dari sejumlah fraksi sendiri terkait jadwal pemilu 2024 ini berdasarkan informasi yang Hairul himpun, seperti apa informasinya? Ya, Saan sendiri yang berasal dari fraksi Partai Nasdem menyebut bahwa Nasdem ini sejak awal mendukung dan sepakat dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu mengusulkan jadwal pemilu digelar pada 15 Mei 2024. Ada beberapa pertimbangan menurut fraksi Partai Nasdem, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas sisa pemerintahan. Selain itu juga fraksi Partai Nasdem menilai jika pemilu digelar pada Mei 2024, maka transisi pemerintahan relatif akan berlangsung lebih pendek. Demikian rekan Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini kan kita memang seyogianya mengagendakan ada rapat kerja antara pemerintah, penyelenggara pemilu, yang kedua juga Mendagri. Tapi hari ini kita tunda melakukan rapat internal antara oposisi dan pimpinan. Nah, penundaan ini pertama terkait dengan Pak Mendagri sendiri. Hari ini ada ratas di istana dan itu ratas itu nggak bisa ditinggalkan karena ini menjadi bagian tanggung jawab Pak Mendagri untuk ratas kali ini. Ya, masih ada ini kan terutama di tahapan yang lebih mikro ya, yaitu yang belum ketemunya. Jadi kalau dari sisi prinsip itu sebenarnya relatif sudah hampir ada titik temu. Tapi di tahapan-tahapan yang mikro, yang antara pemilu dan pilkada itu yang memang perlu disimulasikan, perlu di-exercise lebih detail lagi agar ini bisa terlaksana dengan baik. Pada prinsipnya kan kita ingin pilkada ini lebih efisien, pilkada ini pemilu efisien,
efektif dan juga berkualitas. Itu tentu harus. Tanggal-tanggal nanti kita akan bicarakan. Berarti ini bisa diputuskan itu habis reses? Ya kemungkinan bisa, karena kita kan besok udah penentukan atas kita. Kan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan di beberapa partai politik. Nah, sikap Nasdem itu sudah ditentukan belum? Apakah menyebut 15 Mei atau 21 Februari? Kalau Nasdem dari awal sudah menyepakati ya bahwa Nasdem memang akan mendukung apa yang diusulkan oleh pemerintah tanggal 15 Mei. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Seluruh mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI telah resmi dinyatakan bebas setelah menjalani masa tahanan di Rutan Bareskrim Polri selama 8 bulan atas kasus kerumunan massa di Petamburan. Mereka yang bebas adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, kemudian Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan juga Maman Suryadi. Seluruh ex-mantan pimpinan FPI tersebut menyambut baik kebebasannya pada Rabu pagi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rizky. Ya, halo rekan Nila dan juga Tribuners. Selamat sore. Rizky, bisa dijelaskan untuk proses pembebasan kelima mantan pimpinan FPI ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada pagi tadi menjelang siang seluruh ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI telah rampung menjalani masa tahanan selama 8 bulan atas perkara kerumunan massa di Petamburan pada acara Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari pendiri FPI yakni Habib Rizik Syihab, begitu, yang agendanya juga terjadi pada Desember 2020 lalu. Keseluruhannya saat ini sudah bebas karena telah menjalani total 8 bulan masa tahanan penjara di rutan Bareskrim Mabes Polri, begitu. Mila. Adakah yang disampaikan oleh sejumlah mantan pimpinan FPI ini, Rizky, atas kebebasannya? Ya, jadi tadi mantan Ketua Umum FPI yakni Ahmad Sabri Lubis mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini kelima mantan pimpinan FPI mengucapkan rasa syukur yang pertama atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu, atas izinnya dia bisa kembali lagi kepada keluarga dan juga masyarakat dan bisa menghirup udara bebas lagi. Dan kedua, dia juga tadi mengucapkan rasa terima kasih kepada para jajaran rutan Bareskrim Polri, begitu, yang telah memberikan pembinaan dengan baik kepada pihaknya, begitu. Dan juga tadi dia mengucapkan juga rasa syukur karena bisa kembali menghirup udara bebas dan merasakan hangatnya sinar matahari pagi, begitu, karena kata dia terakhir kali dirinya merasakan sinar matahari tersebut pada saat menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekitar 3 bulan lalu, gitu. Dan setelah menjalani masa tahanan, dirinya hanya mendekam di basement Bareskrim Polri untuk menjalani pembinaan, gitu. Rizky, kemudian setelah bebasnya sejumlah mantan pimpinan FPI ini, adakah rencana mungkin untuk menggelar syukuran atas kebebasan para ex-pimpinan ini? Kemudian dalam kebebasannya tadi, sudahkah ada rencana yang akan dilakukan oleh para ex-pimpinan FPI kali ini? Ya, jadi tadi kuasa hukum dari keseluruhan ex-pimpinan FPI yakni Aziz Yanuar mengatakan kalau terkait dengan syukuran pihaknya masih akan memikirkan hal tersebut, sebab yang terpenting saat ini keseluruhannya akan bertemu dengan pihak keluarga dan akan berkumpul dulu dengan pihak keluarga untuk melepas kerinduan, begitu. Dan juga terkait dengan rencana ke depan, nantinya para ex-pimpinan FPI ini akan kembali melanjutkan dakwah selama dirinya meninggalkan para umat, begitu, para umat yang menurut mereka yang juga hingga sekarang masih ada di organisasi tersebut. Namun untuk keikutsertaannya di organisasi yang baru yang kita ketahui yakni Front Persatuan Islam, gitu, yang kalau saya tidak salah sebut, itu dirinya menyatakan belum mau memikirkan hal tersebut karena yang ada di dirinya sekarang yakni rasa syukur bisa kembali keluar, bisa kembali bebas, begitu. Dan dirinya juga masih meminta doa kepada
para umat, para simpatisan untuk mendoakan Habib Rizik Syihab dan juga Habib Hanif Alatas yang hingga saat ini masih mendekam di rutan Bareskrim Mabes Polri begitu, Joan. Oke, Rizky, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan ex-Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Ahmad Sabri Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, syukur alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita semuanya, saya dan teman-teman di sini ada berapa orang? Ada 5 orang. Kasus Petamburan, kasus Maulid di Petamburan, kerumunan Maulid di Petamburan sudah selesai. Betul-betul selesai, tidak ada potongan dan seterusnya. Jadi betul-betul 8 bulan kami ditahan di Bareskrim, di rutan Bareskrim Mabes Polri ini. Sekarang kita sudah bebas. Saya ucapkan atas nama saya dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Karutan dan juga Kabak Tahti yang alhamdulillah sejak pertama kali kami masuk di rutan ini, alhamdulillah kami mendapatkan kemudahan. Kami boleh untuk mengajar di masjid rutin ya, setiap hari kami mengajar. Kemudian ada kegiatan ibadah juga diberikan kemudahan dengan mudah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan positif lainnya bersama-sama dengan tahanan yang lain kami diberikan kemudahan. Kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Karutan dan juga Kabak Tahti dan seluruh petugas yang ada di rutan, semuanya berbuat dengan menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim lawyer kami ya. Pihak kepolisian, Saudara, akhirnya menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam insiden berdarah yang terjadi di lahan tebu PG Jati 7 di perbatasan Indramayu, Majalengka. Kejadian yang menewaskan setidaknya 2 orang petani tersebut terjadi di Blok Maikam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, pada Senin 4 Oktober sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Ketujuh tersangka ini diketahui merupakan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Setidaknya sebelum adanya penetapan tersangka ini ada 26 saksi yang telah diperiksa. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Handika Rahman yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Handika. Iya Nila, selamat sore. Handika, bisa dijelaskan terkait informasi penetapan tersangka atas insiden berdarah ini? Baik Nila, dapat kami sampaikan pada hari ini pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka perihal kasus perampasan nyawa atau tragedi berdarah yang terjadi di lahan tebu PG Jati 7 di perbatasan Indramayu Majalengka, di mana dalam penetapan tersangka ini ditetapkan sebanyak 7 orang tersangka, termasuk diantaranya adalah ketua dari Ormas atau LSM FKMIS yang sekaligus merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, fraksi Partai Demokrat. Penetapan tersangka ini berawal dari diamankannya sebanyak 26 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga mengerucut kepada 7 tersangka tersebut, Nila. Peran dari Ketua FKMIS yang sekaligus anggota DPRD ini dalam kasus berdarah tersebut seperti apa, Handika? Baik Nila, menurut dari keterangan pihak kepolisian, peran dari Ketua FKMIS ini diketahui dia menghasut para anggotanya untuk merebut lahan petani di lahan tebu PG Jati 7 tersebut untuk kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga pada kejadian pada Senin 4 Oktober kemarin mereka berusaha untuk mempertahankan tanah tersebut
dan terjadilah insiden berdarah tersebut hingga menewaskan sebanyak 2 orang petani yang merupakan warga Kabupaten Majalengka. Oke, Handika, setelah adanya penetapan 7 tersangka ini, masihkah ada tersangka lain yang mungkin masih menjadi buronan kepolisian? Benar, Nila. Dari 7 tersangka tersebut, 5 diantaranya sudah diamankan polisi dan 2 tersangka lainnya diketahui masih buron. 2 tersangka tersebut diketahui juga merupakan pelaku yang melakukan pembacokan atau pembunuhan terhadap 2 petani asal Kabupaten Majalengka tersebut. Kapolres juga tadi menyampaikan sudah menyebar tim untuk mencari kedua tersangka yang buron tersebut. Beliau juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya petani penggarap lahan tebu, untuk menjaga konduktivitas dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif sehingga kejadian tersebut tidak kembali terjadi. Termasuk pihak kepolisian pun menegaskan akan menindak tegas siapapun yang memicu terjadinya konflik sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Handika telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif. Berikut laporannya untuk Anda. Di waktu sesaat setelah kejadian, kita langsung mengamankan para anggota FKMIS ini. Sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap 26 orang, ya, dan kita sudah tetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah ketua FKMIS. Untuk rekan yang saat itu berada dengan ketua FKMIS sudah kita kembalikan, ya, sudah kita pulangkan karena kita jadikan saksi untuk kejadian tersebut. Peran sendiri sebagai apa? Peran ketua FKMIS apa, Bang? Jadi peran ketua dari FKMIS ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut, ya, untuk melakukan perlawanan baik kepada masyarakat petani penggarap yang bermitra dengan PG Jati 7 atau PT Raja Wali PG Jati 7 ini, dan juga melawan aparat, ya. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan upaya penindakan terhadap orang-orang tersebut dan kita dihadang oleh orang-orang yang membawa senjata tajam. Oleh karena itu kita melaksanakan upaya tindakan tegas terukur terhadap para gerombolan tersebut. Motifnya itu atau mempertahankan lahan yang dianggap itu adalah penguasaan sepihak daripada FKMIS tersebut. Kalau pelakunya, Bang, pelaku pembacokannya, Bang? Kita sedang melaksanakan pengejaran, namanya sudah ada. Saat ini tim sudah saya bagi untuk melaksanakan pengejaran. Berapa orang masih buron, Bang? Masih 2 orang lagi yang harus kita kejar. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya seusai jeda. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Insiden kebakaran terjadi di Kelurahan Paringin Timur RT 8, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalsel pada Rabu pagi. Warga setempat riuh dan dikagetkan adanya api yang mulai melahap satu unit rumah di kawasan tersebut. Dikabarkan ada satu korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos, ada Isti Rohayanti yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Isti. Iya, baik rekan Nila. Isti, silakan dengan laporan Ya, Anda, halo. bagaimana kronologi Halo rekan kebakaran? Nila. Isti bisa mendengar audio kami di studio? Terdengar rekan Nila. Terdengar, tapi putus-putus suaranya. Oke, Isti, untuk kronologis kebakaran mungkin bisa dijelaskan dengan laporan Anda. Oke, Saudara, kami nampaknya mengalami kendala audio dengan wartawan Banjarmasin Pos, Isti Rohayanti. Kita masih akan lanjutkan dengan Isti seusai ini, tapi kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Jawa Tengah, ada setidaknya 2 bocah di Semarang yang meninggal dunia karena hanyut di selokan. Korban pertama ini berusia 7 tahun, sementara korban kedua baru berusia 3 tahun. Kasus hanyutnya korban pertama terjadi pada awal tahun, tepatnya pada Jumat 8 Januari lalu. Sementara korban kedua ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di selokan di dekat rumah pada Senin 27 September lalu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Iwan. Selamat sore Nila. Iwan, untuk kronologis meninggalnya ada 2 bocah yang hanyut di selokan di Semarang selama tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana informasinya? Oke, rekan Nila, betul ya, di Kota Semarang tahun 2021 ada 2 kejadian ya, bocil meninggal dunia karena hanyut saat bermain di selokan. Masing-masing kedua korban, pertama yaitu inisial GAR, warga Kembang Arum, Semarang Barat, umur 7 tahun ya. Kejadian itu terjadi pada 8 Januari tahun 2021. Untuk korban kedua berinisial MVA ya, usia 3 tahun, warga Kampung Baskoro, Tembalang. Kejadian itu berjarak 9 bulan ya, atau tepatnya pada 28 September tahun 2021. Penyebab meninggal 2 bocil itu sama ya, karena hanyut saat bermain hujan-hujanan yang berlokasi tidak jauh dari rumah mereka. Begitu rekan Nila. Untuk proses evakuasi sendiri dari masing-masing korban itu seperti apa, Iwan? Oke, rekan Nila dan pemirsa Tribunnews dimanapun berada, bisa kami jelaskan. Evakuasi kedua korban dilakukan oleh tim SAR gabungan ya. Untuk evakuasi korban GAR, warga Kembang Arum, Semarang Barat, itu relatif mudah ya. Tim SAR gabungan dapat mengevakuasi korban ini cukup terhitung cepat, yaitu hanya 2 jam. Para petugas SAR menyisir saluran air tersebut sepanjang 3 km. Korban ditemukan di sebuah sungai di Kota Semarang dengan mengalami luka parah di bagian kepala, punggung, dan kaki. Untuk korban yang kedua, berinisial MVA, itu cukup sulit rekan Nila. Jadi para tim SAR gabungan sempat mencari 1 malam penuh ya korban ini, tetapi tidak ditemukan. Lalu tim SAR gabungan memutuskan untuk berhenti karena kondisi medan yang sangat sulit. Saluran air, medan yang sangat sulit itu karena saluran air dipenuhi oleh rumput ilalang dan semak belukar. Kemudian pencarian dilanjutkan pada keesok harinya atau pagi harinya, pukul 9 pagi korban berhasil ditemukan di sebuah sungai Kota Semarang bernama Sungai Lesung Buntung.
korban ditemukan dengan luka parah di bagian kepala. Begitu rekan Nila. Untuk penyebabnya ini kan memang sama-sama hanyut di sungai karena hujan deras begitu ya Iwan. Apakah dari keluarga korban sendiri menerima kejadian ini atau menganggap ada kronologi sebaliknya dari temuan kepolisian? Oke rekan Nila, bisa kami jelaskan kedua orang tua korban menerima kejadian itu sebagai musibah ya rekan Nila. Hal itu ditunjukkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua korban di hadapan para kepolisian. Para orang tua korban juga mengakui bahwa kejadian itu karena kelalaian saat bermain hujan deras, anak mereka tidak diawasi. Begitu rekan Nila. Dari pihak kepolisian sendiri menanggapi adanya kejadian yang sampai berulang 2 kali begitu Iwan, seperti apa? Ya rekan Nila, pihak kepolisian menanggapi kasus ini langsung membuat ini ya semacam himbauan kepada warga, terutama di 2 lokasi kejadian itu, agar mengawasi anak-anak mereka saat bermain ketika kondisi hujan deras. Polisi mengimbau lebih baik tidak melakukan aktivitas di luar rumah saat hujan deras. Semisal ingin melakukan aktivitas bermain hujan-hujanan, hendaknya anak-anak itu diawasi oleh orang tua atau orang dewasa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Iwan atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Korlap SAR Gabungan Mustafa. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi, kita kemarin sekitar habis Isya dapat informasi soal satu orang anak hanyut terbawa arus saat main air. Kronologisnya katanya korban ini Vino, 3 tahun ini bersama 4 orang anaknya lainnya bermain saat hujan turun, tanpa pengawasan orang tua. Mungkin karena namanya anak, akhirnya dia terjatuh dan terbawa arus. Sempat ada warga yang melihat dari lantai 2, tapi sanksi itu manusia, boneka atau kayu atau apa lainnya, karena dia melihat seperti tangan, tapi setelah dia turun dari lantai 2-nya ternyata sudah hilang. Dan setelah itu ada warga yang mencari, baru tahu bahwa itu adalah anak yang dicari, Vino tadi yang hilang. Kemarin malam kita sudah melakukan pencarian sampai kurang lebih jam 11:30. Kendalanya karena malam ya gelap, penerangan kurang, apalagi atas masih hujan, berpotensi terjadi air bah lagi yang membahayakan keselamatan tim SAR gabungan. Jadi kemarin kita putuskan tadi malam kita hentikan 11:30 dan tadi pagi kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah malah saat kita selesai briefing mau pemberangkatan seru, ada warga yang menemukan yang saat sedang melakukan pencarian juga dari bawah, dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah keluarga korban. Itu ditemukan jam berapa Pak itu Pak? Ditemukan tadi kurang lebih 7:30-an. Setengah 8. 8:30. Itu warga sini berarti berusaha mencari gitu ya Pak? Warga Jangli kalau nggak salah. Jadi bukan dari warga sini. Warga sini tadi malam kita melakukan pencarian. Ini pencarian mandiri. Seorang pria warga Kelurahan Poso, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe meninggal dunia, Saudara, seusai menjadi korban tabrak lari pada Selasa kemarin. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 9:30 waktu setempat. Korban yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Sonic tersebut mengalami kecelakaan di Jalan Poros, Kendari, Unaha di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Wawotobi. Update terkini kepolisian, pelaku tabrak lari tersebut diketahui telah diamankan oleh Polsek Pondidaha. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Ultra, ada Arman Tosepu yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arman. Halo Nila. Arman, untuk kronologi insiden kecelakaan tabrak lari ini, seperti apa informasinya? Baik rekan Nila, dari informasi yang kami peroleh bahwa untuk kronologi awalnya dari hasil olah TKP, korban dan pelaku tabrak lari ini secara bersamaan dari arah yang sama, ya ini dari arah Unaha menuju arah Kendari. Sementara itu korban diketahui juga kerja di Kecamatan Pondidaha, tepatnya di salah satu toko ponsel di sana. Demikian rekan Nila.
Informasi terkait pelaku tabrak lari ini sendiri seperti apa, Arman? Benarkah memang pelaku ini sudah langsung ditangkap oleh kepolisian? Ya, baik Nila. Berdasarkan informasi yang kami terima, pelaku sendiri pada hari yang sama, ya ini kemarin, telah diamankan di markas kepolisian sektor Kecamatan Pondidaha beserta barang bukti yakni kendaraan truk Hino sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian, ikan Nila. Oke, kemudian Arman, untuk sosok dari korban ini sendiri seperti apa? Apakah setelah kejadian korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga? Ya, baik rekan Nila, untuk korban sendiri baru dimakamkan hari ini, tepatnya sekitar pukul 10.30 bertempat di kediamannya di Kelurahan Puoso. Sementara untuk lokasi pemakamannya di pemakaman keluarga di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongano, Kabupaten Konawe. Adapun respon dari keluarga yaitu begitu histeris mendengar kabar duka datang dari salah satu warga Kelurahan Puoso ini. Demikian rekan Nina. Oke, terima kasih banyak Arman Tosepo, wartawan Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Arman. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Penyidik Polres Bantaeng, saudara menetapkan 2 terduga pelaku atas kasus pemerkosaan di Bantaeng. Kedua tersangka ini diketahui merupakan oknum wartawan, sementara korban adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Korban dilecehkan dan dipaksa untuk berhubungan intim dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik korban. Kedua tersangka ini diamankan di kediaman masing-masing setelah adanya laporan pada Sabtu 2 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ahmad Nasution, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ahmad. Ya, halo. Ya, rekan Nila. Ahmad, untuk kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum LSM dan juga oknum wartawan ini, silahkan dengan laporan Anda. Ya, kali ini saya akan melaporkan terkait dengan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum, salah satu oknum LSM dan oknum wartawan yang berada di Kabupaten Bantaeng. Jadi dalam terduga pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana sang oknum dari LSM ini inisial RD 35 tahun dan oknum wartawan disebutkan inisialnya RJ 31 tahun. Jadi untuk peristiwa ini dilaporkan pada 2 Oktober 2020 dan pada malam hari, dan pada malam itu juga langsung dilakukan kedua tersangka langsung diamankan oleh pihak Polres Bantaeng. Jadi saat ini usai ditangkap, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kini masih ditahan di rutan Polres Bantaeng. Jadi direkam oleh salah satu tersangka, yaitu oknum LSM RD. Jadi video yang sempat dikantongi oleh RD ini sempat disebar ke sosial media, sehingga video korban itu sempat dilihat oleh warganet dan kemudian membuat korban ini melaporkan hal itu ke Polres Bantaeng. Jadi peristiwa ini sebelumnya sudah berkali-kali dilakukan oleh tersangka, yaitu RD. Namun untuk RJ sendiri diketahui baru pertama kali melakukan ruda paksa tersebut. Namun si RD ini sudah melakukan beberapa kali dengan mengancam korban, yaitu yang diketahui inisial AF dan berstatus sebagai mahasiswa di Kabupaten Bulukumba. Itu diancam untuk video tanpa busana korban akan disebar ke sosial media, agar si RD ini diikuti kemauannya untuk melakukan hubungan intim. Ya, sementara itu rekan Nila. Oke, kapan kasus ruda paksa ini mulai terjadi, Ahmad? Kemudian apa sebenarnya hubungan antara kedua tersangka ini dengan korban? Iya, pada video yang sempat beredar itu terjadi pada tahun 2000, namun sebelumnya pada tahun 2018 si korban AF itu sempat ada hubungan asmara dengan RD ini. Namun pada saat itu RD mengantongi sebuah video dan foto yang menampakkan korban ini tanpa busana, dan itulah yang dijadikan sebagai ancaman kepada korban agar si RD ini bisa diikuti apapun kemauan dari si RD ini, termasuk melakukan ruda paksa
yang dilakukan 2 orang sekaligus bersama dengan tersangka RJ. Iya, sementara itu Nila. Baik, kemudian setelah kedua oknum ini telah ditetapkan menjadi tersangka, hukuman yang disangkakan pada kedua tersangka ini seperti apa, Ahmad? Ya, untuk pasal yang dikenakan pada kedua tersangka ini dikenakan pasal 285 junto 289 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Oke, terima kasih banyak Ahmad, wartawan Tribun Timur atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Burhan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sampai hari ini kedua terduga pelaku sudah ditetapkan tersangka berdasarkan fakta Bantaeng kita telah temukan seperti itu, berdasarkan 2 alat bukti permulaan cukup. Jadi ada beberapa keterangan saksi, ada beberapa bukti petunjuk dan bukti petunjuk lainnya. Ini kan ada video Pak yang beredar di sosial media. Ya. Apakah video tersebut digunakan untuk mengancam korban untuk melakukan hal yang sama berulang kali? Terlebih kasus ini kan berawal di tahun 2020. Ya. Jadi itulah video foto dan video yang besar itu yang digunakan oleh terduga pelaku, dalam hal ini berinisial RD. Jadi untuk sementara dalam dugaan tindak pidana yang terjadi yaitu pelecehan dan pemerkosaan. Jadi pasal yang digunakan adalah pasal 285 untuk pasal 289 KUHP. Kira ancaman berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kemudian Pak, kira-kira ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini? Mengingat sambil kita mendalami kembali, nanti akan kita sampaikan lagi. Untuk sementara sudah berapa saksi yang diperiksa? Sudah ada beberapa saksi termasuk teman-temannya dari beberapa petunjuk, itu yang menjadikan alat bukti sementara. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menyerahkan senjata api aktif dan amunisi pada Kodim 0913 PPU. Penyerahan 3 pucuk senjata api, amunisi aktif, serta 2 borgol dari warga Kabupaten PPU ini diserahkan kepada Kodim pada Minggu lalu. Penyerahan senjata api dan amunisi ini adalah wujud kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan dengan kesadaran diri menyerahkan senjata. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Dian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Dian. Halo Dian, selamat sore. Halo, baik. Baik, Mila di studio. Ya. Selamat sore. Dian, bisa dijelaskan apa yang mendasari warga ini akhirnya bisa menyerahkan senjata mereka pada pihak Kodim? Baik, awal mula sebelum diserahkannya senjata ini kepada Kodim, yang bersangkutan ini melakukan bersih-bersih rumah, kemudian menemukan 3 pucuk senjata, kemudian munisi, serta borgol. Merasa takut, akhirnya bersangkutan langsung melaporkan ke Kodim dan menyerahkan senjata tersebut. Diketahui senjata ini, menurut Kodim, senjata ini dibuat pada tahun 1928 hingga 1943 saat Perang Dunia I dan II. Begitu. Oke, pemilik senjata ini apakah warga sipil biasa atau seorang veteran, Dian? Seorang warga sipil biasa. Diketahui milik kakek buyut tersangka, bersangkutan, maaf. Oke, artinya warga yang menemukan senjata ini sebenarnya sebelumnya tidak tahu ya bahwa di kediamannya
ada sejumlah amunisi dan juga senjata api ini? Tidak tahu, tidak tahu. Kemudian takut dan cemas, akhirnya melaporkan sebelumnya melalui Babinsa, kemudian dilaporkan ke Kodim 193 Penajam Pasar Utara. Dian, lalu untuk jenis-jenis senjata api yang diserahkan ke Kodim ini mungkin bisa dijelaskan untuk lebih detailnya? Baik, ketiga jenis senjata api tersebut, yang pertama adalah pistol revolver buatan Amerika Serikat kal 22 mm dan munisi 2 butir. Kemudian menyerupai AK kal 5.56 mm dan munisi 33 butir serta kotak munisi, dan karbin kal 30 mm dan munisi 3 butir serta 2 buah borgol. Itu saja. Oke, Dian, mungkin sedikit bisa dijelaskan untuk keterangan dari Dandim sendiri setelah adanya warga yang kemudian memberikan sejumlah senjata api ini, adakah apresiasi yang diberikan oleh pihak Kodim sendiri pada warga tersebut? Kodim 0913 Penajam Pasir Utara sangat mengapresiasi atas penyerahan senjata api warga sipil kepada Kodim. Karena hal itu juga ada dalam undang-undang darurat menurut Dandim. Oke, terima kasih banyak Dian atas laporan Anda, dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Dandim 0913 PPU Letkol Infantri Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kepercayaan masyarakat kepada kami, aparat keamanan, dengan kesadaran mau menyerahkan senjata. Ini senjata lama. Ini sekali lagi senjata lama, dan kurang lebih kalau kita bisa browsing di majalah, di Google atau apa, ini saat zaman Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Dengan kesadaran masyarakat menyerahkan senjata kepada kami. Kenapa? Ada aturan undang-undang yang tegas dan jelas. Undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api ataupun senjata rakitan. Nah, kita apresiasi masyarakat yang mau menyerahkan secara sadar kepada kami. Dan mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan identitas masyarakat tersebut. Mengapa demikian? Yang bersangkutan jaminan kerahasiaan, kenyamanan. Yang jelas ini berkat kita semua, keberadaan kita, aparat TNI di Kabupaten Penajam Pasir Utara ataupun Kodim 0913 Penajam Pasir Utara diterima oleh masyarakat. Penyerahan kurang lebih hari Minggu yang lalu, Mas. Hari Minggu yang lalu dengan kegiatan pembinaan teritorial dan penggalangan kepada masyarakat, warga-warga binaan kita. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Satgas COVID-19 Papua menyatakan ada setidaknya 29 kasus COVID-19 yang menerpa para atlet, ofisial hingga panitia pelaksana yang terlibat dalam PON ke-20 Papua. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua mengatakan bahwa mereka yang terkonfirmasi positif ini berasal dari beberapa daerah, diantaranya ada dari Jawa Barat. Terkait hal itu, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat sendiri mengatakan tidak ada satupun di antara peserta yang positif COVID-19 tersebut berasal dari Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kebenaran kabar ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Syarif Abdul Salam yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Syarif. Ya, selamat sore, rekan Nila. Syarif, untuk informasi terkini mengenai kabar yang sebelumnya mengatakan bahwa ada atlet dari Jawa Barat yang mengikuti PON ke-20 Papua dan terpapar COVID-19, seperti apa informasinya? Iya, oke rekan Nila, seperti kita ketahui sebelumnya, Satgas COVID-19 Papua itu mengumumkan ada 29 orang atlet, ofisial, dan panitia pelaksana yang positif COVID-19. Di antaranya berasal dari Jawa Barat. Kemudian setelah kami mengkonfirmasi kepada Satgas COVID-19 di Jawa Barat, itu update terakhir itu baru sekitar sejam lalu saya tanyakan. Ternyata ditemukan data terbaru itu yang didapatkan itu 32 atlet yang
itu digabung datanya antara positif COVID-19 dengan malaria. Namun ternyata di antara 32 atlet itu tidak ada satupun yang dari Jawa Barat. Demikian ya. Oke, untuk penanganan COVID-19 sendiri, pencegahan COVID-19 yang dilakukan di lingkungan kontingen Jawa Barat di Papua sejauh ini seperti apa? Informasinya, Syarif? Walaupun sampai data terakhir itu tidak ada yang dari Jawa Barat yang positif COVID di Papua, namun ini semakin membuat Satgas setempat dan kontingen Jawa Barat sendiri semakin ketat untuk melakukan protokol kesehatan. Kemudian melakukan tracing secara cepat. Ini tracing atau pelacakan kontak erat dan pengetesan, baik itu melalui swab antigen maupun dengan PCR. Itu dilakukan sesegera mungkin kepada semua kontingen Jawa Barat yang ada di Papua. Demikian, Pak. Oke, saat ini memang dinyatakan belum ada atlet yang terpapar COVID-19 selama mengikuti PON Papua. Tapi nantinya, Syarif, jika kemungkinan ditemukan adanya atlet Jawa Barat yang terkena COVID dalam gelaran pekan olahraga tersebut, bagaimana penanganannya? Iya, oke. Jika diketahui positif COVID-19 di Papua, tentunya akan diperlakukan sama seperti yang sekarang sudah dilakukan terhadap 29 orang itu ya di Papua, yaitu dengan cara karantina dan tentunya 3T itu, pengetesan, ya tracing, kemudian treatment kepada mereka yang sakit gitu. Dan apabila nanti kan mereka ini harus dites dulu ya, dites PCR dulu sebelum pulang ke Jawa Barat, dan itu pasti ada penyaringan dan mereka dinyatakan negatif kan untuk ke Jawa Barat. Jika di Jawa Barat nanti mereka dinyatakan positif, setelah nanti ada screening lagi, sudah disiapkan ruangan isolasi yaitu di BPSDM Jawa Barat yang ada di Kota Cimahi. Ini lokasi untuk isolasi terpusat, demikian. Oke, artinya memang penanganan ekstra ketat diberlakukan ya, Syarif, untuk mengantisipasi agar tidak adanya atlet Jawa Barat dalam PON yang terpapar COVID-19. Terima kasih banyak, Syarif Abdussalam, wartawan Tribun Jabar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Syarif. Kami masih akan kembali seusai jeda, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang kok. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, Madura akan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk memutus penyebaran COVID-19. Seluruh peserta dari seluruh kabupaten atau kota ini diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin pada panitia. Aturan ini juga ada sejumlah pengecualian untuk mereka yang mungkin memiliki halangan tertentu dan bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Kuswanto. Selamat sore Rekanila, bersama saya ada Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa dijelaskan ini untuk syarat apa saja yang wajib dibawa oleh peserta MTQ ke-29 di Pamekasan kali ini? Baik, sebelumnya Kabupaten Pamekasan saat ini menjadi tuan rumah MTQ ke-29, MTQ Jawa Timur. Sebelumnya sejak 50 tahun pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menjadi tuan rumah. Baru kali ini Pemkab Pamekasan kembali menjadi tuan rumah pagelaran MTQ ke-29 Jawa Timur. Nah, ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh peserta sebelum datang ke Kabupaten Pamekasan. Di Jawa Timur itu ada sekitar 38 kota atau kabupaten. Jadi nantinya MTQ ini akan diikuti oleh sebanyak dari 38 kota atau kabupaten Pamekasan. Mereka harus wajib membawa kartu vaksin minimal dosis pertama. Nah, khusus mereka yang berusia di bawah 12 tahun ada pengecualian karena tidak bisa divaksinkan. Jadi untuk yang 12 tahun ke bawah itu cukup menunjukkan surat keterangan sehat saja. Atau bagi mereka atau peserta yang memiliki riwayat penyakit dan tidak bisa divaksin di daerah atau di kabupatennya juga wajib membawa surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman dari wabah COVID-19. Begitu rekan Nila. Oke, Kuswanto, untuk lokasi MTQ ke-29 Jawa Timur ini sendiri akan ditempatkan di mana? Nah, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan jajaran pemerintah panitia dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga panitia MTQ untuk tempat pusat daripada MTQ ke-29 Jawa Timur ini akan ditempatkan di Bakorwil, kantor Bakorwil Pemkab Pamekasan. Nah, selain itu nantinya juga akan ada 12 venue atau tempat perlombaan khusus yang akan dilaksanakan selama MTQ ini berlangsung dari tanggal 2 sampai 11 November bulan depan. Nah, di 12 venue ini atau di 12 tempat perlombaan ini, nantinya juga akan dijaga tim protokol kesehatan yang tergabung dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, dan juga dari Dishub, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Nah, di 12 venue itu atau di 12 tempat yang akan dilaksanakan perlombaan berbeda-beda itu, nantinya setiap venue akan diisi oleh 3 tim satgas yang mereka akan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Pertama yang harus dilakukan para peserta yang akan ikut lomba di 12 venue itu, mereka diwajibkan harus memakai masker, nantinya juga akan dicek suhu tubuh, nantinya juga mereka akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum memasuki ruangan. Nah, upaya ini dilakukan supaya Pamekasan tetap tidak melonjak kasus COVID-19-nya, karena saat ini Pamekasan sudah memasuki PPKM level 1, begitu rekan Nila. Oke, kemudian mungkin bisa sekaligus dijelaskan Kuswanto untuk persiapannya sendiri, persiapan dari pihak Pemkab Pamekasan sendiri untuk menyambut peserta MTQ ini sendiri seperti apa? Oke, untuk saat ini di berbagai wilayah kota di Pamekasan sudah mulai dilakukan pembaharuan cat ulang ya, artinya cat-cat yang sudah buluk, yang sudah agak buram, sudah agak layu begitu diperbaharui lagi. Dibuat konsep lebih artistik karena mereka akan menyambut tamu dari 38 kota atau kabupaten se-Jawa Timur yang tentunya akan datang ke Pamekasan. Nah, selain itu di berbagai kota juga sudah dimulai pasang tulisan selamat datang para peserta MTQ Jawa Timur, terutama di area Monumen Arek Lancor yang menjadi pusat kota jantung kota. Sudah banyak baliho-baliho tersebar, ada gambar Bupati Pamekasan dan juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
Nah, selain itu rekan Nila, juga di berbagai mobil dinas, tepatnya di belakang mobil dinas juga mulai di branding ya, di branding tulisan begitu, sambutan menyambut MTQ, selamat datang peserta MTQ ke-29 Jawa Timur, dan semua kota sekarang sudah mulai dilakukan pembaharuan cat ulang. Nah, selain itu rekan Nila juga ada informasi ya, juga bagi para peserta ini, sebelum datang ke Pamekasan, terutama bagi peserta MTQ, diwajibkan agar membawa kartu BPJS Kesehatan. Apa alasan Pemkab Pamekasan memberlakukan itu? Karena nantinya dikhawatirkan ketika ada peserta yang datang, misalkan peserta ini berangkat dari kabupaten kotanya dalam keadaan negatif COVID ya. Namun ketika sudah sampai di Pamekasan, ternyata ketika dites lagi, di swab antigen, kan peserta yang datang ke sini ini akan dilakukan swab antigen langsung oleh panitia, oleh tim Satgas. Nah, nanti dikhawatirkan ada yang positif kembali, sehingga apabila ada yang positif kembali punya kartu BPJS, mereka langsung bisa diuruskan di tempat ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Nur Jawa Timur begitu, dan juga di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Pamekasan. Nah, selain itu juga rekan Nila, ketika peserta MTQ ini sudah ada di Pamekasan, mereka secara kesehatan dan juga secara secara kesehatan tubuh juga akan dilakukan pengontrolan secara ketat. Selama 3 hari sekali juga akan dilakukan swab antigen secara rutin oleh tim Satgas COVID-19. Begitu pula saat nanti mereka akan kembali ke kabupaten atau kotanya, mereka juga akan dipastikan negatif COVID dan tidak membawa COVID-19 ke kabupaten tempat mereka berasal. Begitu rekan Nila. Oke, artinya memang persiapan sudah mulai gencar dilakukan termasuk untuk pengetatan protokol kesehatan di sana. Iya, untuk venue sudah 90% sudah siap, rekan Nila, sudah siap ditempati oleh para peserta MTQ yang akan mengikuti berbagai perlombaan begini. Oke, terima kasih banyak Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan PLT Kadinkes Pamekasan, ada Ahmad Marzuki. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelum berangkat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing kapita dari kabupaten masing-masing, kabupaten kota itu harus membawa surat bebas COVID alias surat keterangan vaksinasi dosis pertama, minimal dosis pertama, dosis kedua, kecuali mereka yang berusia di bawah 12 tahun, atau mereka yang tertunda dengan membawa surat keterangan dari dokter, atau mereka yang tidak diobati tidak bisa divaksin membawa surat keterangan dari dokter. Kemudian berikutnya untuk peserta yang kebetulan ada gejala ISPA atau batuk pilek, langsung kita screening untuk diarahkan ke lokasi tertentu sesuai protokol kesehatan. Kemudian semua peserta diarahkan mempunyai kartu BPJS, karena ini khawatir akan ada peserta yang nantinya akan terdeteksi penyakit sehingga ada COVID, karena dibutuhkan kartu BPJS. Pada saat penjemputan peserta ini semuanya diharapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian juga di tempat-tempat penjemputan dan penyambutan peserta diharapkan ada yang nomor 5 melakukan scan QR code. Untuk protokol kesehatan di hotel tempat penginapan, seperti biasa semua ruangan, sarana prasarana diharapkan selalu steril dan selalu didisinfeksi dengan disinfektan seperti KUB Kompas, Gramedia, dan BPOM diserbu warga Pekanbaru, saudara, untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Satu persatu masyarakat yang datang ini mendaftarkan diri dan harus menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadinya kerumunan. Mereka juga harus mengisi formulir terlebih dahulu sebelum menjalani suntik vaksin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fernando. Oke, Nila. Sore. Selamat sore. Fernando, bisa diinformasikan ada berapa banyak penerima vaksin dosis kedua yang hadir? Bagaimana prosedurnya berdasarkan pantauan Anda? Oke, Nila, seperti yang disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara sentra vaksinasi Kalbe, Kompas Gramedia bersama BPOM RI di Kota Pekanbaru, mereka menyampaikan bahwa jumlah peserta vaksinasi massal untuk dosis kedua ini mencapai 728 orang, Nila.
Sedangkan pihak Dinas Kesehatan sendiri sudah menyiapkan sekitar 900 dosis untuk mengantisipasi adanya kelebihan nantinya dalam proses vaksinasi dosis kedua. Mereka yang menerima vaksinasi ini adalah masyarakat yang sudah melakukan suntikan vaksin pertama pada 7 September lalu Nila, di lokasi yang sama di kantor Balai Besar POM RI di Kota Pekanbaru pada 7 September silam, dan kegiatannya juga digelar oleh Kalbe, Kompas Gramedia, dan juga bersama BPOM RI di sentra vaksinasi untuk masyarakat umum, baik itu masyarakat pelajar, masyarakat umum, dan juga lansia. Begitu, Nila. Oke, Fernando, ini sejumlah warga yang hadir menjalani vaksin kedua setelah sebelumnya menjalani vaksin pertama di tempat yang sama. Lalu, di luar penerima vaksin dosis kedua ini, apakah juga dilayani ketika datang ke sana? Oke, Nila, seperti disampaikan oleh panitia, Nila, memang pihak Dinas Kesehatan memberikan vaksin lebih dari jumlah yang seharusnya. Sebenarnya total jumlah peserta yang bakal mendapat suntikan vaksin jumlahnya mencapai 800 orang. Namun memang ada beberapa yang belum mendapatkan suntikan vaksin, dan pihak panitia pun bersama Dinas Kesehatan menyarankan bagi masyarakat yang memang tidak datang pada hari kemarin bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas maupun rumah sakit Banadi di Kota Pekanbaru, Nila. Dan sebenarnya Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkan sejumlah vaksin yang berlebih, dan memang kemarin ada juga masyarakat yang melakukan suntik vaksin pertama karena memang masih adanya ketersediaan dosis vaksin dalam kegiatan sentra vaksinasi Kalbe, Kompas Gramedia, dan juga BPOM RI ini, Nila. Target dari penyelenggaraan vaksinasi yang digelar oleh Kalbe, Kompas Gramedia, dan juga BPOM RI ini sendiri seperti apa informasinya, Fernando? Oke, Nila, kegiatan ini memang digelar KG bersama Kalbe dan juga BPOM RI dalam upaya mendukung percepatan proses vaksinasi bagi masyarakat di Kota Pekanbaru. Karena seperti diketahui saat ini seiring lebih kasus COVID-19 Kalbe Oke, Fernando, kami tidak bisa menerima audio Anda dengan baik dari studio. Mungkin bisa kembali dijelaskan untuk target dari penyelenggaraan vaksinasi ini seperti apa? Oke, Nila. Silakan, Fernando, dengan laporan Anda. Oke, Nila. Seperti disampaikan oleh pihak panitia, kegiatan ini memang upaya panitia dari KB, Kompas Gramedia, dan juga BPOM RI dalam upaya mendukung proses percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru. Karena untuk saat ini dari 845.000 total masyarakat Kota Pekanbaru yang harus menerima vaksin, saat ini baru sekitar 60%-nya yang sudah mendapat suntikan vaksin. Nah, maka semua pihak termasuk Kalbe Farma dan Kompas Gramedia serta BPOM RI mendukung dalam upaya percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan vaksin. Apalagi memang dalam kegiatan kemarin, beberapa penerima vaksin memang mengaku kesulitan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Namun dengannya adanya sentra vaksinasi yang digelar oleh Kalbe, Kompas Gramedia, dan juga BPOM RI ini, mereka bisa lebih mudah untuk mengakses layanan vaksin. Apalagi memang lokasinya berada di kantor BPOM RI di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, yang berada di pusat kota. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Ketua Pelaksana Sentra Vaksinasi Kalbe, Kompas Gramedia, dan juga BPOM RI di Kota Pekanbaru, Yusrin Azwan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk hari ini yang sudah menerima undangan melalui email akan datang ke tempat vaksin di Balai BPOM
yang akan disyarat ratusan yang akan divaksin untuk hari ini. Oke deh. Mungkin kegiatan hari ini vaksinasi aja atau ada kegiatan lain mungkin Bang yang kita gelar? Vaksinasi saja hari ini, vaksinasi kedua. Oke deh. Dengan adanya vaksin kedua ini apa mungkin harapannya dari kita Bang sebagai penyelenggara? Harapan semoga dengan vaksin kedua membantu masyarakat di sekitar Pekanbaru untuk menjaga imunitas masing-masing. Oke deh. Terima kasih. Sementara itu, Saudara, Polresta Magelang menyasar vaksinasi bagi pelajar di SMA Negeri 4 Kota Magelang dalam rangka memantapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pelaksanaan vaksin dilakukan pada Selasa, 5 Oktober kemarin dengan sasaran vaksinasi sebanyak 244 vial atau 488 dosis. Tak hanya itu, pihak Polresta Magelang juga masih melayani vaksinasi umum di pihak Polres. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Nanda Sagita Ginting, wartawan Tribun Jogja yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Nanda. Halo, selamat sore Rakanila. Nanda, untuk siapa saja sasaran yang ditujukan lewat vaksinasi massal di SMA Negeri 4 Kota Magelang ini, bisa dijelaskan juga untuk total dosis yang dipersiapkan? Baik, terima kasih Rakanila. Untuk pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar oleh Polresta Magelang sendiri memang disasarkan untuk tenaga pendidik, pelajar maupun keluarga dari karyawan yang bekerja di SMA Negeri 4 Kota Magelang, di mana memang rangkaian kegiatan vaksinasi massal ini diperuntukkan sebagai langkah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Magelang. Untuk persediaan vaksin atau total vaksin yang disediakan dalam gelar vaksin massal ini sebanyak sasarannya 488 orang dengan jumlah dosis yaitu 244 vial. Seperti itu Rokanila. Vaksin yang diberikan ini apakah dikhususkan untuk dosis pertama saja atau nanti juga akan diberlakukan di dosis kedua, Nanda? Baik, untuk pada pelaksanaan yang kemarin itu untuk gelar vaksinasi yang pertama di SMA Negeri 4 Kota Magelang memang dikhususkan untuk penyerataan vaksin dosis pertama di Kota Magelang, sehingga nantinya juga akan dikebut untuk vaksin keduanya, namun untuk sekarang dan besok itu vaksinasi untuk dosis pertama terlebih dahulu. Seperti itu Rokanila. Oke, Nanda, kemudian bisa dijelaskan sudah berapa banyak total cakupan vaksin untuk pelajar di Kota Magelang berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Baik, berdasarkan dari informasi dari Dinas Kesehatan Kota Magelang sendiri, hingga Oktober ini cakupan vaksin untuk pelajar di Kota Magelang sekitar 44% atau 5.000 pelajar dari sekitar 200 sekolah yang ada di Kota Magelang. Seperti itu Nila. Oke, terima kasih banyak Nanda, wartawan Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Nanda. Terima kasih. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, saudara saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda.
Pertandingan terakhir Liga 3 Maluku yang mempertemukan Maluku FC kontra Wainuro FC berakhir dengan skor imbang saudara untuk kedua tim. Laga tersebut digelar di lapangan Kompi Awai Heru, Kota Ambon pada Minggu kemarin. Namun imbangnya skor tersebut dianggap oleh legenda sepak bola Maluku Ibrahim Umarela lantaran adanya praktek pengaturan skor oleh kedua tim. Ia menilai bahwa permainan yang dipertontonkan sangat tidak layak untuk calon-calon klub yang akan berlaga di Liga 2. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon ada Dedi Aziz yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Dedi. Ya, halo rekan Mila. Dedi, bagaimana jalannya pertandingan hingga ada yang mengatakan bahwa ini terindikasi adanya pengaturan skor? Ya, baik. Terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Selamat sore. Terkait pertandingan yang terindikasi pengaturan skor pada Liga 3 Maluku ini berjalan dengan cukup monoton ya pertandingannya ya. Karena sejumlah pihak juga mengatakan bahwa pertandingan ini berjalan dengan tempo yang cukup lambat. Kedua tim tidak saling menyerang, namun malah melakukan umpan-umpan ke belakang ketika berada di depan penjaga gawang lawan. Di beberapa kesempatan juga salah satu penyerang Maluku FC bernomor punggung 20 malah melakukan umpan ke belakang ketika sudah berhadapan dengan kiper lawan. Hal tersebut tentunya menimbulkan kekecewaan dari penonton yang menyaksikan laga tersebut, Anila. Gitu, Anila. Oke, Dedi, lalu tanggapan dari pihak Asprof PSSI Maluku sendiri? Segan-segan untuk memberikan sanksi kepada kedua tim yang berlaga pada saat itu. Sanksi yang bisa didapatkan ya ini bisa didiskualifikasi atau bahkan bisa 3 tahun tidak bisa mengikuti kompetisi sepak bola di Maluku. Seperti itu, Nila. Sejauh ini, Dedi, apakah sudah dilakukan proses investigasi oleh Komdis Asprof PSSI Maluku sendiri terkait temuan tersebut? Iya, terkait investigasi sudah 2 hari terakhir Komisi Disiplin Asprof PSSI Maluku telah melakukan investigasi atau penyidikan terkait dugaan pengaturan skor oleh 2 kubu klub tersebut, yakni Maluku FC maupun Wainuro FC. Namun sampai sekarang belum ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk selanjutnya diproses terkait dengan pengaturan skor, karena memang kedua tim ini sengaja bermain imbang untuk sama-sama melenggang ke babak semifinal Liga 3 Maluku, sehingga ada pun klub-klub yang dirugikan atas permainan imbang yang sengaja dilakukan oleh kedua klub tersebut. Begitu, Nila. Dari kedua tim yang berlaga ini sendiri, apakah juga sudah memberikan tanggapan Dedi terkait indikasi pengaturan skor ini? Ya, saat kami mencoba menghubungi kedua pelatih dari tim, kedua-duanya sama-sama menepis tudingan tersebut. Bahkan pelatih Maluku FC, Lutfi Lestaluhu, mengatakan bahwa timnya hanya bermain apa adanya maupun bermain dengan skema menyerang. Namun seperti yang disaksikan oleh penonton dan banyak pasang mata di lapangan pada saat itu, kedua tim tidak sama sekali bermain menyerang. Kemudian juga kita melakukan wawancara bersama pelatih Wainuro FC, di mana pelatih Wainuro FC sendiri mengaku bahwa pihaknya juga hanya bermain bertahan. Namun memang ketika kita lihat di bench pemain, tak ada satupun pemain cadangan pada laga penting tersebut. Padahal laga itu merupakan laga penentu apakah mereka bisa melanjutkan melenggang ke semifinal Liga 3 atau tidak. Seperti itu, Mila. Oke, terima kasih banyak Dedi, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara. Baik. Telah terhimpun wawancara dengan legenda sepak bola Maluku Ibrahim Umarela. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan kita disuguhi permainan yang tidak layak. Ini kan calon ke divisi 2, ke Liga 2. Lalu kita ini kan dipertontonkan dengan permainan-permainan yang tidak layak. Saya lihat dari tadi kiper ini kan cuma 4 kali pegang bola. Itu pun back pass. Sementara kiper dari Wainuro ini kan nggak pernah digebukin ya, nggak pernah diserang. Jadi enak-enak aja. Jadi tidak layak lah. Ada indikasi dari penonton tadi teriak-teriak pengaturan skor. Iya. Karena penguasaan bola, kalau saya lihat ball possession di Maluku FC ini kan kurang lebih 80%. Tapi tidak sasarannya tidak ke gawang. Sasarannya tidak ke gawang. Iya. Oke. Misalnya ini terjadi pengaturan skor, mungkin
Apa harapan untuk Komdis maupun Asprof PSSI Maluku? Ini kan Komdis harus melihat ini sebagai permainan sabun. Ada beberapa indikasi ya. Selain tadi permainannya tidak layak, kan ada pemain-pemain inti yang tidak datang. Ada beberapa baik di ada yang di Maluku FC, ada beberapa yang tidak datang. Lalu di Wainuri juga begitu. Yang kita harapkan kehadiran mereka itu akan membuat pertandingan ini kan lebih bagus. Tapi ya kita lihat sama-sama pertandingan nggak ke gawang, tapi pertandingannya ke samping. Iya, ke samping. Lalu ke belakang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Samsat Bangka memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan pemutihan pajak. Adapun jenis pemutihan pajak yang dimaksudkan adalah pembebasan denda pajak dan juga gratis bea balik nama kedua dan seterusnya. Selain di Provinsi Bangka Belitung, terdapat setidaknya 15 provinsi lain yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan dari 1 Oktober hingga 30 Desember mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arya. Ya, halo Rekanila, halo. Arya, bisa diinformasikan ini sudah berlaku sejak kapan pemutihan pajak di Samsat Bangka dan apa latar belakangnya adanya pemutihan ini? Oke, ya sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu Nila bahwa saat ini sistem administrasi manunggal satu atap ataupun Samsat di Kabupaten Bangka memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 untuk melakukan pemutihan pajak. Nah, untuk pemutihannya ini sendiri ada 2 jenis ataupun 2 macam, yaitu pemutihan pajak di mana pemberlakuan pembebasan denda pajak dan gratis bea balik nama pemilik kedua dan seterusnya. Nah, perlu diketahui sendiri bahwa pemberlakuan pemutihan pajak ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2021 kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Desember 2021 mendatang. Nah, diketahui sendiri untuk latar belakang pemutihan pajak ini sendiri merupakan salah satu program dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memang selalu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Seperti itu, rekan Nila. Berdasarkan pantauan Anda di lapangan, Arya, untuk antusiasme masyarakat sendiri yang datang ke kantor Samsat Bangka setelah adanya informasi tentang pemutihan pajak ini, bagaimana? Ya, perlu diketahui sendiri Nila bahwa telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober kemarin, sangat banyak masyarakat yang antusias untuk membayar pajak ataupun denda pajak mereka karena memang diketahui sendiri banyak masyarakat yang kendaraan ataupun baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4-nya yang memang dalam kondisi pajak mati, sehingga mereka pun sangat antusias ya untuk datang ke Samsat Kabupaten Bangka karena tidak perlu membayar biaya denda dan hanya perlu membayar iuran pokoknya saja. Seperti itu, rekan Nila. Lalu untuk persyaratan yang perlu dibawa untuk melakukan pemutihan pajak ini, informasinya seperti apa, Arya? Ya, untuk informasi persyaratan ataupun kelengkapan berkas yang harus dibawa, itu kurang lebih sama seperti pengurusan pajak pada umumnya. Mungkin salah satunya terkait bea balik nama pemilik kedua dan seterusnya, itu hanya cukup membawa KTP, STNK, BPKB asli dengan masing-masing fotokopian sebanyak 2 lembar. Selanjutnya ada kwitansi jual beli bermaterai 2 lembar. Selanjutnya ada membawa kendaraan untuk dicek fisik, terus surat pelepasan hak jika memang itu kendaraan milik perusahaan, ataupun risalah lelang ataupun hibah jika itu kendaraan milik pemerintah ataupun milik BUMN. Seperti itu, rekan Nila. Oke, kemudian Arya, apakah ada yang membedakan antara pemutihan pajak pada tahun ini dengan pemutihan pajak pada tahun-tahun sebelumnya? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa memang pemutihan pajak ini merupakan program dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diadakan hampir setiap tahun ya, rekan Nila. Namun untuk tahun ini ada yang sedikit berbeda, di mana kalau tahun lalu dulu itu pemutihan pajaknya tidak membayar sepeser pun, di mana jika memang ada kendaraan wajib pajak yang memang dalam kondisi pajak mati, mereka itu tidak membayar sepeser pun. Sedangkan tahun ini mereka masih harus membayar, yaitu terutama membayar iuran pokoknya ya, sedangkan yang gratisnya hanya dendanya saja. Seperti itu, rekan Nila. Oke, Arya, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasih Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Samsat Bangka, Ahmad Taufik. Berikut liputannya untuk Anda.
Pak, mungkin bisa dijelasin Pak untuk pemutihan pajak ini berlaku dari kapan sampai kapan Pak? Oh iya, dalam rangka memperingati HUT ke-21 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan relaksasi pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya beserta sanksinya. Dan yang kedua, pembebasan sanksi administrasi pokok pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pak, berarti yang dibebaskan itu cuma dendanya Pak ya? Iya, sanksinya saja. Untuk pokok pajaknya tetap dibayarkan Pak ya? Pokok pajaknya tetap dibayar. Pak, untuk persyaratannya mungkin apakah ada perbedaan dari yang pada umumnya Pak? Persyaratan kalau untuk pendaftaran ganti STNK, ya. BPKB asli, STNK asli, cek fisik kendaraan bermotor dan KTP asli yang sesuai dengan STNK. Itu bisa didaftarkan dan bisa ikut program pemutihan. Pemutihan ini dimulai sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Desember. Sampai dengan 30 Desember Pak ya? Iya. Itu bebas untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 Pak ya? Roda 2, roda 4 dan lebih. Dan lebih itu bisa semua Pak ya? Iya, tapi plat GN. Hadirnya wahana permainan anak di Taman Kota Batu Raja menjadi alternatif hiburan murah meriah, saudara, dan juga terjangkau di masa pandemi COVID-19. Fasilitas permainan anak ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Oku melalui Dinas PU Perkim Kabupaten Oku. Wahana permainan anak-anak ini juga dibangun untuk melengkapi fasilitas publik di Taman Kota yang merupakan tempat favorit warga Kota Batu Raja untuk refreshing. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos ada Leni Juwita yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Leni. Halo. Ya, halo. Bunda. Oke, Leni, untuk fungsi apa saja ini yang bisa dinikmati oleh warga atau anak-anak begitu di Taman Kota Batu Raja? Silakan dengan laporan Anda. Baik Nila, Taman Kota Batu Raja saat ini sudah memiliki 3 fungsi setidaknya, yakni tempat olahraga, kemudian refreshing, lalu ada permainan anak. Nah di sini masyarakat khususnya pada hari Minggu sudah dibuka Car Free Day semenjak ada pelonggaran PPKM saat ini. Jadi masyarakat bisa menikmati itu tadi. Di samping itu juga sudah menjadi pusat bisnis bagi para pebisnis untuk memasarkan produknya, begitu Nila. Oke, Leni, kemudian di tengah banyaknya antusiasme warga mungkin yang ingin refreshing begitu ya di Taman Kota Batu Raja ini, penerapan protokol kesehatannya sendiri seperti apa? Baik Nila, meskipun sudah ada pelonggaran, namun penerapan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan. Jadi masyarakat yang datang ke sana tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan di fasilitas yang sudah disiapkan oleh tim di Taman Kota Batu Raja, begitu Nila. Dari pihak Satgas COVID-19 sendiri, Leni, apakah memang selalu melakukan pemantauan aktivitas warga di Taman Kota ini? Baik Nila, betul. Jadi selama ada aktivitas di Taman Kota Batu Raja itu ada posko sendiri, posko terpadu Satgas COVID-19 yang akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas warga. Posko yang lengkap, ada kesehatan, ada Satpol PP, Polri, TNI, kemudian dari pariwisata itu senantiasa menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi COVID-19, begitu Nila. Oke, Leni Juwita, wartawan Sriwijaya Pos, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Nila, terima kasih Rif. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Insiden kebakaran terjadi di Kelurahan Paringin Timur, RT 8, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Kalsel, Saudara, pada Rabu pagi.
Warga setempat riuh dan dikagetkan dengan api yang mulai melahap satu unit rumah di kawasan tersebut. Dikabarkan ada satu korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya ada Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Isti. Ya, halo rekan Nila. Isti bisa diinformasikan untuk kronologi kebakaran ini sendiri, silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik rekan Nila. Jadi untuk kronologi kebakaran terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi, dan api berhasil dikuasai sekitar 1 jam kemudian oleh TRC BPBD Kabupaten Balangan bersama BPK dibantu warga beserta TNI Polri setempat. Begitu rekan Nila. Kabarnya akibat kebakaran ini juga ada satu orang yang menjadi korban jiwa. Informasinya seperti apa, Isti? Iya, baik rekan Nila. Jadi memang ada satu korban jiwa dari kebakaran tersebut, di mana diketahui itu merupakan anak dari pemilik rumah yaitu Ahmad Jaini. Di saat kejadian sang anak sedang sendirian di rumahnya, kedua orang tuanya tidak berada di rumah, sedang menyadap karet, dan kedua orang tua mengaku kaget saat mengetahui ada insiden api, apalagi sampai menghilangkan nyawa anaknya begitu. Dan kondisi anaknya juga dikabarkan merupakan anak disabilitas berusia kurang lebih 16 tahun, begitu rekan Nila. Oke, untuk penyebab dari kebakaran ini sendiri, apakah sudah berhasil diketahui, Isti? Oke, baik rekan Nila, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh Polres Balangan, karena saat kejadian masih belum diketahui, dan ketika api selesai dipadamkan, itu tim Inapis Polres Balangan langsung melakukan olah TKP untuk melakukan penyelidikan, dan mereka juga memasang polis lain di TKP, begitu rekan Nila. Baik, setelah adanya kejadian kebakaran yang menewaskan satu korban ini, adakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat, Isti? Oke, baik rekan Nila, untuk bantuan, jadi saat setelah kejadian kebakaran itu, Bupati Balangan Abdul Hadi beserta Dandim 101 HSU Balangan langsung menyambangi rumah korban. Bupati Balangan menyerahkan bantuan kebakaran berupa dana senilai 14 juta rupiah dan santunan kematian senilai 1 juta rupiah, begitu kan. Oke, terima kasih banyak Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya saudara, telah terhimpun wawancara dengan staf rekonstruksi dan rehabilitasi BPB di Kabupaten Balangan, Rusdiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami tadi sekitar jam 8:30 dari kejauhan melihat asap itu. Ada kabarnya kebakaran di Pareng Timur. Rupa-rupanya warga kita, guru kita yang mengalami musibah. Nah, kita turut berduka cita terhadap meninggalnya anak beliau dalam musibah kebakaran ini. Dan kami dan Pak Dandim itu kan tadi menyerahkan uang santunan kematian dan uang bantuan kebakaran sebesar 14 juta rupiah di pajak. Pak, tadi ada cerita dari ibunya kan Pak yang mengenai situasi sebelum kebakaran itu pas lagi di mana? Nah, tadi menurut cerita istri guru itu kan, beliau gurunya sama ibunya tadi sama-sama menyadap karet. Jadi dikabari ke kebun karet bahwa terjadi musibah kebakaran dan anak beliau meninggal gitu. Jadi mudah-mudahan keluarga, ibunya, bapaknya diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah. Terima kasih banyak Pak. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Saudara, jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.